Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas materi matematika, yaitu merasionalkan penyebut bentuk akar. Ya, masih dengan saya, ini Susrani, guru SMK Negeri 1 Tanjung Merawat. Oke, kita mulai dengan definisi ya. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar adalah kegiatan mengubah bentuk akar pada penyebut menjadi bentuk bilangan rasional, yang pada akhirnya bilangan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, suatu bentuk pecahan yang memuat bilangan bentuk akar dikatakan sederhana jika dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, setiap bilangan bentuk akarnya sudah dalam bentuk sederhana. Dan yang kedua, tidak ada bentuk akar pada penyebut jika bilangan tersebut adalah pecahan. Nah, bentuk pecahan yang pertama yaitu A per akar B. Bentuk akar A per akar B dengan B tidak sama dengan 0 dapat dirasionalkan penyebutnya dengan cara mengalihkan pecahan dengan akar B. Sehingga, jadi sedemikian rupa, A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B. Nah, sehingga hasilnya adalah A per B akar B. Nah, kita lihat contoh soalnya. Sederhanakanlah penyebut dari bentuk pecahan berikut. 3 per akar 6. Nah, berikut penyelesaiannya. 3 per akar 6 sama dengan 3 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6. Nah, dalam hal ini akar 6 ini diambil dari penyebut pecahan di soal tadi. Nah, sehingga hasilnya adalah kita kalikan pembilang dengan pembilang, yaitu 3 dikali akar 6, hasilnya 3 akar 6, kemudian penyebut dikalikan dengan penyebut, yaitu akar 6 kali akar 6. Nah, sedemikian rupa sehingga 3 akar 6 itu pembilangnya, per penyebutnya akar 6 kali akar 6 itu hasilnya adalah 6. Sehingga hasilnya adalah 3 per 6 akar 6, atau kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 2. Ini hasilnya hasil dari 3 per 6 disederhanakan sama-sama dibagi 3. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per 2 akar 6. Sehingga bentuk sederhana dari pecahan tersebut atau pecahan 3 per akar 6 adalah 1 per 2 akar 6. Oke, sampai sini semoga paham. Kita lanjut. Bentuk pecahan yang kedua yaitu A per B kurang akar C. Nah, bentuk pecahan A per B kurang akar C atau A per B ditambah akar C dapat dirasionalkan penyebutnya dengan cara mengalihkan pecahan dengan bentuk sekawan dari penyebut. Nah, ini bentuk sekawannya bagaimana? Bentuk sekawan dari penyebutnya, yaitu B kurang akar C adalah B ditambah akar C. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, yang berubah adalah tandanya. Jadi bentuk sekawan dari B kurang akar C adalah B ditambah akar C. Begitu pula dengan sebaliknya, bentuk sekawan dari B ditambah akar C adalah B dikurang akar C. Nah, jadi yang berubah hanya tandanya. Sehingga A per B tambah akar C adalah A per B tambah akar C. Nah, kita kalikan dengan akar sekawannya. Dalam hal ini penyebutnya dijumlah, berarti akar sekawannya harus dikurang. Dikalikan dengan B kurang akar C per B kurang akar C. Nah, kembali lagi, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, sehingga hasil akhirnya adalah A dikali B kurang akar C per B kuadrat kurang C. Nah, ini nanti bagaimana bisa menjadi seperti ini, bisa kita lihat di contoh soal nanti. Nah, demikian juga dengan penyebut B kurang akar C, dalam hal ini A per B kurang akar C, itu sama dengan A per B kurang akar C dikali B ditambah akar C per B ditambah akar C. Nah, ini tadi akar sekawannya, kebalikan dari penyebutnya, tandanya, penyebutnya tandanya dikurang, sehingga akar sekawannya dijumlah. Nah, sedemikian rupa sehingga hasilnya A dikali B tambah akar C per B kuadrat kurang C. Oke, kita lanjut dengan contoh soal yang kedua. Nah, sederhanakan penyebut dari bentuk pecahan berikut. 4 per 3 kurang akar 5. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah,
Seperti kita ketahui tadi, kita harus mengalihkannya dengan bentuk sekawan atau akar sekawannya dari penyebut. Nah, ini akar sekawannya adalah 3 ditambah akar 5. Kita ambil dari penyebutnya, bedakan tandanya. Kalau penyebutnya dikurang, maka akar sekawannya dijumlah. Nah, sedemikian rupa sehingga pembilang kali pembilang, yaitu 4 dikali 3 akar 5, ini dia. 4 dikali 3 ditambah akar 5. Kemudian, nah ini cara mengalihkan penyebutnya. Pertama kita kalikan 3 dikali 3, hasilnya 9. Kemudian kita kalikan 3 dikali akar 5, hasilnya positif 3 akar 5, sehingga tandanya ditambah. Kemudian negatif akar 5 dikali 3, itu hasilnya adalah negatif 3 akar 5. Dan terakhir, negatif akar 5 dikali positif akar 5, hasilnya adalah negatif 5. Nah, kemudian hasilnya adalah 4 dikali 3 ditambah akar 5, ini tetap. Dibagi, nah ini dari mana 9 kurang 5? 3 akar 5 dikurang 3 akar 5 itu 0. Sehingga habis tinggal 9 dikurang 5. Oke, kemudian ini kita sederhanakan lagi pembilangnya. Kita kalikan 4-nya ke dalam bilangan yang ada di dalam kurung. Nah, satu-satu kita kalikan, 4 dikali 3 itu 12. Kemudian 4 dikali akar 5 adalah positif 4 akar 5. Sehingga hasilnya adalah 12 ditambah 4 akar 5. Nah, penyebutnya menjadi 9 kurang 5, hasilnya 4. Nah, bentuk lebih sederhananya lagi, sama-sama pembilangnya kita bagi dengan 4. Nah, kebetulan di sini adalah semuanya kelipatan 4. Jadi 12 dibagi 4 itu hasilnya 3. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Jadi di 1 tidak perlu ditulis lagi. Nah, sementara 4-nya sudah habis atau jadi 1. Jadi per 1 juga tidak perlu ditulis lagi. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 ditambah akar 5. Oke, sampai sini semoga paham. Kita lanjut. Bentuk pecahan yang ketiga, yaitu A per akar B kurang akar C. Nah, untuk menyederhanakan bentuk pecahan tersebut, dengan mengalihkan pecahan dengan bentuk sekawannya juga. Nah, bagaimana bentuk sekawannya? Bentuk sekawan dari penyebut akar B kurang akar C adalah akar B tambah akar C. Nah, sama seperti bentuk pecahan sebelumnya, yang berubah hanyalah tandanya. Nah, sebaliknya bentuk sekawan dari akar B tambah akar C adalah akar B kurang akar C. Sehingga, nah ini bentuk penyederhanaannya, A per akar B tambah akar C sama dengan A per akar B tambah akar C dikali akar sekawannya. Nah, kita perhatikan penyebutnya di sini dijumlah, maka akar sekawan atau bentuk sekawannya harus dikurang. Bilangannya sama, hanya tandanya saja yang berubah. Nah, sedemikian rupa, begitu juga dengan A per akar B kurang akar C, kita kalikan dengan akar sekawannya. Di sini penyebutnya dikurang, maka akar sekawannya harus dijumlah. Oke, untuk lebih memahami, kita lihat contoh yang ketiga. Nah, sederhanakanlah penyebut dari bentuk pecahan berikut. 7 per 2 akar 5 ditambah akar 6. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita lihat di sini. Soalnya tadi kita kalikan dengan akar sekawannya atau bentuk sekawannya. Nah, bagaimana bentuk sekawannya? Kita lihat penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 2 akar 5 ditambah akar 6. Nah, bilangannya tetap, yang berbeda hanya tandanya. Kalau penyebutnya tandanya dijumlah, maka akar sekawannya harus dikurang. Begitu pula sebaliknya. Nah, sedemikian rupa bilangannya tetap. Kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, sama dengan contoh sebelumnya, ini hasilnya menjadi 7 dikali 2 akar 5 dikurang akar 6 per 20 dikurang 6. Nah, sedemikian rupa disederhanakan lagi, sehingga hasilnya ini 7 dikali 2 akar 5 kurang akar 6 per 14. Nah, ini kita coret, atau artinya sama-sama kita bagi dengan 7, karena dua-duanya merupakan kelipatan 7. Nah, 7 dibagi 7 hasilnya 1. Nah, 1 tidak perlu ditulis lagi di sini, sehingga ini tinggal yang di dalam kurung saja. Nah, 14 dibagi 7 itu hasilnya 2.
Oke, ini adalah bentuk yang paling sederhana dari soal berikut. Nah, sampai sini selesai. Semoga materinya dapat kamu pahami dengan baik. Nah, untuk lebih memantapkan pemahamanmu, bisa kamu kerjakan latihan soal berikut untuk berlatih. Oke, terima kasih.